Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Gudang pengolahan limbah terbakar, warga panik. Tuntut kenaikan UMK 2024, buruh sweeping ke pabrik. Anggota Dewan bantah menganiaya warga. Kepulan asap hitam tebal keluar dari gudang pengolahan limbah yang terbakar di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Besarnya tiupan angin ditambah terik matahari yang menyengat serta banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi dan bangunan. Lokasi kebakaran yang berada di tengah pemukiman membuat warga panik dan menyelamatkan barang berharga. Bahkan salah seorang warga berusia lanjut harus dievakuasi menggunakan kursi roda. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku melokalisir api agar tidak merembet ke pemukiman. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran tersebut terjadi akibat adanya hubungan pendek arus listrik. Sama sih begitu warga laporan ya, saya begitu. Itu kan digembok Pak, nggak bisa masuk. Gedor anak-anak, gedor. Begitu saya masuk, sama asap di dalam adanya. Keluarnya asap. Mungkin itu listrik atau apa saya nggak tahu juga. Beruntung api tidak merembet ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran tersebut kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Mobil angkutan perkotaan yang sedang membawa penumpang terbakar di ruas Jalan Cipanas, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Sejumlah warga dan anggota TNI langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api dengan cepat membesar membuat mobil hangus terbakar. Api baru bisa dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran dari Pemda Lebak tiba di lokasi. Menurut sang sopir, saat kejadian terdapat beberapa penumpang. Sebelum terbakar, angkot tengah berhenti karena menunggu penumpang. Saat kejadian, api tiba-tiba keluar dari bawah jok sopir dan sempat terjadi ledakan. Sejumlah penumpang di dalam angkutan umum panik dan langsung keluar. Mesin lagi nyala gitu ya, lagi ngetem. Dari bawah jok. Kita juga langsung terpental. Oh, langsung terpental. Setelah keluar. Iya, kubaran. Alhamdulillah. Cuman dikit-dikit doang. Untung. Beruntung tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun seluruh bagian angkot ludes terbakar. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak. Menjelang akhir tahun, buruh Serang Timur kembali turun ke jalan menuntut kenaikan upah Kabupaten Serang tahun 2024 mendatang. Sebelum berunjuk rasa, ratusan buruh yang bekerja di kawasan industri Pancatama dan Modern Cikande melakukan sweeping ke sejumlah pabrik. Menurut salah satu perwakilan buruh, sweeping dilakukan karena banyak pabrik yang belum memiliki serikat pekerja, hingga perwakilan buruh mendatangi satu persatu pabrik untuk menjemput buruh untuk demo menuntut kenaikan UMK 2024. Adakan aksi ke Bupati dengan tuntutan kenaikan upah tahun 2024. Nah, hari ini kami nih mengadakan sweeping ke pabrik-pabrik supaya meminta masa pekerja atau ini kan untuk kita semuanya di Kabupaten Serang. Karena upah sekarang ini di Kabupaten Serang ini tidak layak. Nah, kami nuntutnya 27% dinaikkan. Dalam unjuk rasa ini, buruh menuntut agar kenaikan upah sebesar 20% pada tahun 2024 mendatang. Karena di Kabupaten Serang, khususnya di kawasan modern dan Pancatama, masih banyak pabrik-pabrik yang tidak berserikat. Tapi kawan-kawan yang bekerja di pabrik tersebut ingin juga bergabung untuk menyuarakan aspirasinya. Dari komunikasi yang kita bangun, mereka minta untuk dijemput ke pabriknya masing-masing. Tadi seperti yang kita lakukan,
bahwa penjemputan dilakukan secara kondusif dan dikawal oleh pihak kepolisian. Selain dilakukan di kawasan industri modern, unjuk rasa juga digelar di depan kantor Bupati Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap 3 pelaku percobaan pembunuhan anggota Polri yang bertugas di Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Batu Ceper, Kota Tangerang. Tidak hanya itu, polisi yang menggeledah di rumah pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa tas yang berisi 2 senjata tajam yang sempat digunakan untuk mengancam korban dan seutas tali yang digunakan untuk mengikat leher korban. Para tersangka nekat melakukan percobaan pembunuhan karena motif sakit hati setelah anggota Polri tersebut memberitahu rumah pelaku kepada korban penipuan calon ASN. Menurut Kasat Reskrim, ketiga tersangka bersama-sama melakukan percobaan pembunuhan di dalam mobil. Pelaku utama sebagai pengemudi, sementara kedua tersangka ada yang berperan mencekik leher korban dengan tali tis dan seorang tersangka lagi mengikat korban dengan lakban. Pelaku IA sakit hati karena anggota Polda Metro Jaya yang merupakan teman dekat tersebut memberikan informasi letak rumah pelaku. Tersangka ini ada yang membawa mobil yaitu tersangka utamanya, ya, dia yang merencanakan kejadian ini dari awal. Tersangka ini kemudian si A ini dia membawa mobil, kemudian 2 tersangka lainnya itu duduk di belakang, korban duduk di kursi samping pengemudi, 2 tersangka lainnya di belakang, ada yang kemudian mencekik korban menggunakan tali tis, ada yang mengikat tangan korban menggunakan lakban, dan juga ada yang mengancam menggunakan badik sehingga melukai tangan korban di jari kelingking tangan korban. Kini ketiga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diancam dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara 20 tahun. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.